Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekali kita bahas film seru yuk. The Witcher. Series ini ditayangkan oleh Netflix dan rilis season 1 di tahun 2019 dengan genre action, adventure, fantasi. Berjumlah 8 episode. Film ini sendiri sukses menarik penonton, khususnya bagi penonton-penonton setia film-film jenis series barat, apalagi series barat petualangan. Nah, yang udah lama banget kangen nostalgia dengan series sejenis Game of Thrones, wajib banget nih nonton film series The Witcher. Series film The Witcher sendiri diangkat dari buku The Witcher yang ditulis oleh penulis asal Polandia yang bernama Andrzej Sapkowski. Walaupun sebelumnya telah rilis versi gamenya terlebih dulu, series yang ditayangkan oleh Netflix ini berada di abad pertengahan dan berlatar sebuah wilayah yang disebut dengan kontinen. The Witcher secara singkatnya mengikuti kisah dari 3 tokoh utama, yakni sang Witcher, pemeran utama, Geralt of Rivia. Di film ini sebenarnya banyak juga memunculkan Witcher-Witcher lain ya. Jadi Witcher sendiri berperan sebagai seorang mutan yang mempunyai kemampuan membasmi monster, kemampuan sihir, dan kemampuan bertarung di atas rata-rata manusia. Dan pemeran utama selanjutnya adalah putri mahkota kerajaan Sintra, Cyrilla atau Princess Ciri. Dan juga satu lagi penyihir dari Vengerberg bernama Yennefer. Masing-masing dari ketiganya diceritakan di berbagai titik waktu yang berbeda, hingga akhirnya mereka bertemu di satu timeline yang sama ketika kerajaan Nilfgaard akan menyerang kerajaan Sintra. Untuk gaya penayangan cerita film ini sendiri menurut saya menggunakan alur flashback. Kadang kita disuguhi dengan latar kejadian masa sekarang dan bisa tiba-tiba berpindah alur ke masa lalu. Terkadang loncat lagi ke potongan-kepotongan masa sekarang. Tapi semua diatur begitu epic, keren, dan relate banget ceritanya sehingga saling terkait satu sama lain. Walaupun di awal-awal episode menyajikan timeline yang acak dengan perbedaan waktu, tapi di episode-episode terakhir season, timeline mulai mengerucut ke timeline yang sama. Geralt. Geralt merupakan manusia yang lahir dari seorang penyihir bernama Vizenna. Geralt kemudian menjadi seorang Witcher di wilayah kontinen dan mempunyai pekerjaan untuk membunuh para monster demi mendapatkan koin yang banyak. Kalau sekarang duit lah ya. Ras Witcher sendiri menjadi langka karena sebagian dari mereka telah diburu oleh manusia untuk dimusnahkan. Meski mempunyai kekuatan yang luar biasa dan dengan pekerjaan memburu monster, Geralt justru mempunyai perasaan yang sangat emosional, khususnya terhadap manusia. Walaupun terkesan dingin, tapi sebenarnya perasaan banget orangnya. Apalagi sebisa mungkin tidak ingin menyakiti bahkan membunuh manusia, dengan alasan karena dirinya tidak ingin dilihat sebagai sosok monster oleh para manusia. Namun justru kebalikannya, saat terjadi pertikaian antara dirinya dan putri Renfri, yang mana hal itu awalnya adalah konflik antara Stregobor dan Renfri, malah membuatnya terpaksa membunuh putri Renfri dan anak buahnya di kota Blaviken. Sehingga para penduduk Blaviken menghinanya sebagai Witcher kejam sang penjagal manusia. Akan tetapi, sebelum Renfri meninggal, ia memberitahu kepada Geralt untuk menemukan seorang putri dari sebuah kerajaan yang tengah hancur. Renfri mengungkapkan jika putri tersebut adalah takdir yang selama ini dicari oleh Geralt. Dengan perasaan bersalah, Geralt bersama kudanya pergi meninggalkan Blaviken. Di perjalanan selanjutnya, Geralt bertemu dengan satu tokoh pemecah suasana, Jaskier, seorang penyair yang memanfaatkan momen pertarungan Geralt melawan monster untuk dijadikan bahan syair lagunya. Petualangan pertama mereka berdua mempertemukan mereka dengan King Filavandrel, bangsa elf yang selamat dari pembantaian elf oleh ras manusia. Kisah berlanjut hingga ke timeline di mana mereka menghadiri pesta pertunangan di Sintra. Pesta pertunangan tersebut adalah pesta pertunangan terbuka untuk siapapun pangeran yang ingin mempersunting Pavetta, anak dari Queen Calanthe.
dipersilakan untuk datang pacar tersebut. Hingga tiba saat pria bernama Dani, manusia berwajah monster, datang dan mengajukan klaimnya atas Law of Surprise. Law of Surprise sendiri adalah hukum kejutan, yaitu tradisi meminta imbalan karena sudah pernah menyelamatkan nyawa orang lain. Karena merasa terhina anaknya dilamar monster, Queen Calanthe menolak pengajuan Dani dan terjadi perkelahian yang membuat Geralt turun tangan membantu Dani. Dan saat itu pun Geralt yang memang ahli di bidang monster mengatakan bahwa Dani bukanlah monster, melainkan pria yang terkena kutukan. Alih-alih menerima, ternyata Queen Calanthe malah berniat membunuhnya. Karena Pavetta ternyata sebelumnya sudah mengenal dan mempunyai hubungan dengan Dani yang memang dicintainya, melihat perbuatan ibunya menjadikan dirinya marah dan tak sengaja menghasilkan chaos yang luar biasa, sehingga menghempaskan seisi ruangan. Melihat kondisi itu, Queen Calanthe sadar dan memberikan restunya, sehingga saat restu diberikan dan cinta bersatu, maka membuat kutukannya pecah dan Dani pun pulih dari kutukannya. Merasa terbantu oleh tindakan Geralt, Dani pun mengajukan imbalan dan dengan santainya Geralt menjawab dengan Law of Surprise sebagai imbalannya. Hal itu membuat Queen Calanthe sangat terkejut. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata Pavetta tengah mengandung anak. Sehingga artinya anak yang dikandung Pavetta nantinya berhak diklaim oleh Geralt sebagai imbalannya. Hal ini membuat Geralt pusing dan memilih untuk mengabaikan gurauannya tadi dan pergi. Namun takdir berkata lain. Bertahun-tahun berlalu, di timeline yang flashback, akhirnya mengerucut kepada perubahan pikiran Geralt tentang tanggung jawabnya terhadap Child of Surprise-nya, yaitu Ciri. Karena melihat adanya pertikaian negara antara Nilfgaard dan Sintra, menjadikan Geralt memilih menyambangi Child of Surprise-nya di saat itu, di mana situasi genting peperangan tengah terjadi. Sesampainya kembali ke Sintra, yang didapatinya bukannya Princess Ciri, melainkan orang lain. Dan Geralt pun dipenjara karena Queen Calanthe lagi-lagi tidak menerima Law of Surprise tersebut. Princess Ciri. Princess Ciri mewarisi kemampuan luar biasa dari ibunya, karena kemampuannya tersebut membuat dirinya banyak diburu oleh berbagai pihak, dari Nilfgaard hingga para penyihir bahkan monster. Kisah Ciri diceritakan di waktu yang berbeda, di mana kerajaan Sintra tengah porak-poranda karena diserang oleh kerajaan Nilfgaard. Ratu Sintra yang bernama Calanthe berada dalam kondisi sekarat setelah terluka di medan perang. Sebelum meninggal dengan cara terjun dari menara kastil, Ratu Calanthe mengatakan kepada Ciri agar menyelamatkan diri dan menyuruhnya pergi meninggalkan kerajaan untuk menemukan seorang witcher bernama Geralt of Rivia. Di sini saat Ratu tahu bahwa Geralt sudah meloloskan diri ya guys. Ciri berhasil kabur dari sergapan pasukan Nilfgaard yang mengejarnya hingga tersesat di sebuah hutan dan bertemu dengan seorang elf bernama Dara. Dari pertemuan itu, Ciri juga mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh neneknya, Ratu Sintra, di mana atas perintah sang ratu, pasukan kerajaan Sintra membantai seluruh klan elf sampai sangat sedikit yang tersisa dan berhasil melarikan diri dari peradaban manusia saat itu. Di timeline yang lain diceritakan Yennefer adalah seorang perempuan yang lahir dari persilangan antara elf dan manusia. Karenanya Yennefer pun terlahir dengan kondisi tubuh yang tidak pada umumnya. Karena kondisi tubuhnya, Yennefer sering sekali mendapat perlakuan tidak adil dan buruk, entah itu dari keluarganya atau orang-orang di sekitarnya. Sampai suatu hari secara tak sengaja dirinya membuat portal dan dirinya berpindah tempat ke Aretuza dan bertemu dengan Istrid, salah satu penyihir yang mendalami sejarah-sejarah masa lalu di kontinen. Pertemuannya dengan Istrid ini juga nantinya akan terus berlanjut di cerita-cerita tentang kehidupannya, karena Yennefer diangkat menjadi murid oleh penyihir bersama Tisaya the Vries. Loh, kok bisa? Iya, karena Yennefer ternyata adalah seorang setengah elf
yang mempunyai bakat sihir yang sangat hebat. Kisah pertemuannya dengan Tizaya pun sedikit ironi. Dengan membeli Yennefer dari orang tuanya, alih-alih menawar untuk membeli babi dengan bandrol harga 10 mark, malah menawar Yennefer dengan harga 4 mark. Sedih banget. Tizaya ternyata adalah kepala sekolah dari Aretuza, yang merupakan tempat untuk para penyihir. Di tempat tersebut, Yennefer mulai belajar sihir dengan dibalut kisah-kisah pergolakan batin, ambisi, dan kemuakan Yennefer karena kondisi tubuh dan perlakuan yang diterimanya selama ini. Membuat Yennefer berambisi dengan kekuatan dan ingin mendapat kecantikan serta tubuh yang sempurna. Hingga pada akhirnya, ia pun rela mengorbankan rahimnya untuk disihir dan dirombak menjadi perempuan cantik dengan konsekuensi tidak dapat mempunyai keturunan. Karena hal itu juga yang membuat keretakan hubungannya dengan Istrid. Masa berlalu dan tiba di saat momen Yennefer bertemu dengan Geralt, yang saat itu sedang membutuhkan pertolongannya untuk menyembuhkan Jaskier yang terkena imbas dari pertarungan Geralt melawan Zin. Singkat cerita, Jaskier sembuh, hubungan antara Yennefer dan Geralt menjadi dalam karena bubuk-bubuk cinta dan kisah mereka. Yennefer, Geralt, dan Jaskier jadi lebih intens saat mereka bertemu lagi dalam petualangan mencari naga yang sekaligus menjadi momen berpisahnya ketiga orang itu karena pertengkaran satu sama lain. Yennefer bertengkar dengan Geralt, Geralt bertengkar dengan Jaskier. Di akhir episode, saat terjadinya pertempuran Soden, perang antara Nilfgaard dan fraksi penyihir, yang saat itu fraksi penyihir sempat terpecah karena perbedaan pendapat. Maka beberapa dari mereka membentuk pasukan untuk sukarela melindungi Soden dan manusia. Di sini tentunya termasuk Tizaya dan Yennefer. Ciri yang saat itu mendapat perlindungan dari seorang warga baik yang berharap dapat menjadikan Ciri anak angkatnya, mendapat kilatan penglihatan tentang perang Soden, Yennefer, dan hubungannya dengan Geralt, sehingga membuat Ciri pergi meninggalkan rumah persembunyiannya dan lari ke tengah hutan. Di timeline lain yang bersamaan, Geralt yang terluka akibat pertempuran melawan monster saat menolong seorang pria tua, dibawa pulang ke rumah pria tersebut karena menyelamatkan nyawanya, dan dia lagi-lagi mendapat tawaran Law of Surprise. Dan ternyata pria tua tersebut adalah suami dari warga baik yang memberikan perlindungan untuk Ciri. Tapi gregetan banget kayak sinetron, mereka berdua gak ketemu-ketemu. Mengetahui bahwa situasi semakin mendekatkan dirinya dengan Ciri, maka Geralt menyusulnya masuk ke hutan dan mencarinya. Di saat itu pun setelah berliku-liku dan berkelok-kelok, ketemu juga kedua insan yang ditakdirkan itu. Season 1 pun berakhir dengan adegan yang bikin gimana gitu. Dari segi cerita keren banget, nggak ketebak walaupun dengan alur flashback, tapi tetap saling berhubungan di setiap timeline. Dan biasanya penonton sendiri akan semakin terbiasa dengan timeline di film ini. Bahkan itu juga yang bikin film ini seru, menurut gue. Untuk tampilan efek pertarungan di film ini sendiri keren banget, benar-benar memuaskan mata. Terkadang detail efeknya bahkan terlihat keren banget, jadi bikin kita terbawa suasana pertarungan. Oke, segitu aja, berhubung season 2 juga sudah dirilis. Buruan nonton The Witcher season 1 biar lanjut ke season 2. Dijamin, gak berasa matahari udah terbit dari gelap ke pagi saking serunya. Percis banget kayak zombie kelar nonton series beginian. Oke, see you next video, The Witcher season 2.